Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yohana Lugita Artamevia Suprijanto, NBI 146-2106. Di sini, saya akan menjelaskan proyek EA saya di mata kuliah Grafika Komputer kelas A. Nah, untuk capaian yang pertama, sebelum itu kita saya running dulu. Ini merupakan tampilan keseluruhan, output keseluruhannya, yang dimana awannya yang bergerak, dan nanti di orang pendaki ini dia akan bergerak ke kanan dan ke kiri. Oke. Untuk capaian yang pertama adalah terdapat shape dasar 2D minimal 3. Untuk shape-nya sendiri itu saya membuatnya menjadi 3 juga. Yang pertama adalah shape circle yang saya gunakan untuk matahari. Sebentar. Nah, ini saya gunakan untuk matahari dengan fill yellow. Lalu shape yang kedua itu saya gunakan pada semak-semak. Jadi rumput-rumputan yang warna hijau tua ini saya gunakan dengan bangun elips dengan warna hijau tua, dan juga semak-semak yang di sini juga, yang di depan sini, itu juga saya memakai kayak elips. Ini untuk kode yang semak-semak bawah. Lalu shape yang ketiga, itu saya memakai rectangle. Sebentar. Nah, ini untuk yang shape ketiga, saya memakai rectangle. Saya gunakan pada daerah tanah untuk membuat tanah. Lalu untuk membuat papan penunjuk ini. Dan juga saya membuat rectangle untuk hiasan di semak-semaknya. Untuk kode yang tanah adalah sebagai berikut. Tidak lupa saya memakai stroke weight 0, jadi tidak ada garis. Lalu untuk tongkat pengumumannya yang ini tuh yang yellow sama black-nya. Saya pakai rectangle juga. Untuk cagaknya yang ini. Tongkat cagak, ya penunjangnya itu. Lalu untuk hiasannya, hiasan di rumput bawah, itu saya memakai yang rectangle yang ini. Ya, jadi satu sama transformasi. Lalu capaian yang ketiga adalah terdapatnya teks. Teks sendiri, mohon maaf. Capaian yang kedua dulu, yaitu insert picture dan melakukan pengolahan citra 2D. Nah, untuk insert picture-nya sendiri itu saya memasukkan beberapa gambar, yaitu gambar awan yang bergerak. Jadi awannya nanti bergerak, lalu gambar gunung juga, gambar pendaki 2, cewek dan cowok, dan juga gambar kura-kura. Ini untuk saya membuat ini untuk variabelnya, saya membuat variabel dulu. Untuk variabel gambar. Dan tidak lupa saya juga membuat function preload untuk meload gambarnya dan tersimpan dalam variabel tadi. Lalu saya memanggilnya di function draw. Sebelum memanggil, saya meresize dulu. Awan.resize. Jadi ini saya resize 180 sama 100, lalu saya panggil awan. Lalu setelah awan, saya juga melakukan hal yang sama pada gunung. Saya meresize gambar gunungnya dulu di angka X-nya 400 dan Y-nya 300. Saya manggil gunungnya tadi. Setelah gunung, hal yang sama dilakukan adalah memanggil pada gambar cowok. Yang ini. Gambar cewek juga dan gambar kura-kura. Nah, ini gambar cowok ceweknya, ini gambar kura-kuranya. Ya, di sini ada gambar kura-kura yang berwarna dan kura-kura yang berwarna grayscale.
Ya, kebetulan saya memakai citra pengolahannya yaitu grayscale. Jadi karena saya memakai citra pengolahan grayscale, di atas saya membuat sebuah variabel yang isinya create image 8050. Nama variabelnya olah GS di function preload. Nah, di function setup-nya saya set warnanya, warna underscore aslinya color-nya 0, warna underscore olahnya color-nya 0, warna underscore GS-nya color-nya 0, hijau underscore GS-nya color-nya 0, dan biru underscore GS-nya color-nya 0. Setelah men-set, saya membuat rumus untuk pengolahan citranya di function draw di bagian bawah. Nih. Saya meresize dulu. Dan kebetulan yang saya pakai untuk pengolahan citranya adalah gambar kura-kura. Jadi saya panggil variabel kuranya tadi, yang isinya gambar kura-kura. Saya resize dengan X-nya 80 dan Y-nya 50. Ini nilainya sama dengan olah GS-nya tadi, yang create image. Nah, ini harus sama. Setelah selesai meresize, kita panggil olah JS-nya tadi, variabel olah JS, dengan load pixel. Lalu kita buat perulangan, yang mana isinya adalah beberapa variabel yang isinya seperti ini. Setelah mendefinisikan isinya, kita buat warna underscore olah, memanggil variabel warna underscore olah dengan mengisi rumusnya, rumus dari untuk pengolahan grayscale-nya. Yang mana untuk merah, grayscale dia dikali 0,21, untuk hijau underscore GS atau hijau grayscale-nya itu dikali 0,72, dan birunya dikali 0,07. Setelah selesai, dipanggil lagi olah GS-nya dengan men-set variabel K, Y dengan warna olah. Setelahnya, diupdate kembali, jadi dipanggil lagi olah GS-nya, lalu diupdate pixel, dan ditampilkan. Penampilannya adalah sebagai berikut. Ini, yang warnanya hitam putih, hitam agak abu-abu ini, itu hasil pengolahan citra 2D grayscale. Lalu lanjut ke capaian berikutnya, yaitu terdapatnya teks. Teksnya kali ini, itu saya mengupload sebuah gaya teks yang sudah saya definisikan di variabel letFont. Gaya teksnya bernama mentimun. Dan saya juga set di text font. Jadi text fontnya itu memang nanti isinya variabel font, yang mana variabel font tadi itu merupakan gaya teks dari mentimun. Lalu implementasinya itu pada function draw di teks ini. Ukuran teksnya 13 dengan warna putih, lalu di bagian atas diberi nama area dan bagian bawah pendakian. Ini untuk implementasinya. Jadi digunakan untuk papan pengumuman bahwa menandakan area ini adalah area pendakian. Lalu menuju ke capaian berikutnya, yaitu melakukan transformasi geometri bidang 2D. Transformasi yang saya lakukan itu ada dua. Di hiasan pada rumput-rumput bawah atau semak-semak bawah, dan juga transformasi yang saya lakukan di orang pendakinya nanti. Yang sekarang saya akan membahas transformasi yang di hiasan pada semak bawah. Pada semak bawah itu saya melakukan transformasi translate dan rotate, yang mana translate-nya itu untuk memindahkan sebuah shape rectangle dan merotasinya menjadi belah ketupat seperti ini.
saya lakukan berulang kali hingga mendapatkan hasil yang seperti di output. Setelah selesai, capaian berikutnya yaitu menerapkan konsep animasi. Konsep animasinya ini saya menggunakan konsep animasi awan bergerak. Jadi hal yang pertama itu saya buat variabelnya. Let awan underscore x sama dengan 0. Nah, jadi koordinat x-nya itu sama dengan 0. Setelah itu, pada gambar awannya, yang tadinya x-nya itu koordinat x diisi dengan variabel awan underscore x, yang dimana speed-nya nanti itu 8. Jadi awan underscore x lebih dari sama dengan 8 ini merupakan speed atau kecepatan dari awannya bergerak. Nah, untuk animasinya sendiri itu saya memakai if. Jadi jika koordinat awan x atau variabel awan underscore x lebih besar daripada 600 plus 100, maka, dan ini hasil outputnya, awannya bergerak. Lalu yang capaian terakhir adalah terdapatnya interaksi dengan keyboard. Nah, untuk interaksinya sendiri itu saya mendefinisikan variabelnya dulu. Variabel cowok ini, gambar cowok dan gambar cewek. Karena saya ingin nanti interaksinya itu melibatkan para pendaki. Jadi koordinat cowok X itu saya isi dengan nilai 30 dan cewek underscore X juga saya isi dengan 150. Tidak lupa yang di sini juga koordinat X-nya diganti menjadi cowok underscore X dan cewek juga cewek underscore X. Lalu menuju ke function keypress ini. Jadi jika keykode sama dengan keyboard yang berarah ke kanan, maka koordinat cowok X itu ditambah 10, koordinat cewek X ditambah 10. Maka dia juga mentranslate atau memindahkan gambar tersebut dengan koordinat cowok underscore X, yang ini tadi, dan translate juga ke cewek underscore X. Begitu juga untuk yang berarah kiri. Tapi bedanya kalau yang kanan itu ditambah 10, kalau yang kiri dikurang 10. Di contohnya, implementasinya itu diklik dulu di gambar outputnya. Setelah diklik, ini keyboardnya diarahkan. Ini ke sini, lalu ke sini juga. Ini untuk full outputnya seperti ini. Sekian dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.